من عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه وزرب العالم الغر الشهر الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي أنت مقصد رضاك مطلوب اعتني محبتك ومعرفتك إلى حضرة شيخنا مرشدنا سيد أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين ورضاه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pengusaha penon Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait menghormati pesana Bapak Sahat Saputra sekeluarga besarnya, para sesepuh manaki dan khataman, ikhwan dan akhwat tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryanaya rahimahumullah. Sebelumnya ucapan terima kasih yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait yang telah dawam istiqomah menyelenggarakan manaqib, tempat di mana kita berkumpul untuk melaksanakan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryanaya. Semoga segala bentuk pengorbanannya, baik moral dan material serta pikirannya, semuanya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Risalah Qusairiyah disebutkan ada seorang tukang kayu yang melewati satu kelompok orang yang sedang berkumpul. Ternyata kelompok orang yang berkumpul itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam dan murid-muridnya Al-Hawariyun. Ketika orang lewat di depan kumpulan orang tadi, Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan kepada murid-muridnya bahwasannya si tukang kayu itu besok pagi sudah meninggal dunia. Tentu saja ucapan seorang Nabi itu bisa dipertanggungjawabkan, karena ucapan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bukan dari hawa nafsunya, tetapi adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi besok paginya orang ini masih lewat. Tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kalau besok pagi orang ini sudah meninggal dunia. Tentu ini ada pelajaran buat murid-muridnya. Kalau bahasa Mangkobah itu kumaha margina naon hikmah, atau terbalik naon margina kumaha hikmah. Maka Nabi Isa alaihissalam memanggil si tukang kayu tadi dan dimintakan bercerita apa yang dia perbuat tadi malam. Maka si tukang kayu itu bercerita bahwasannya tadi malam aku membawa 3 potong roti
yang mana 3 potong itu aku akan berikan kepada anak dan istriku. Tapi di tengah jalan ada seekor anjing yang kelaparan. Maka aku berikan 2 potongnya untuk anjing itu dan 1 potongnya dibagi untuk anak dan istriku. Kata Nabi SAW, perhatikanlah si tukang kayu itu. Sebenarnya tadi malam Allah sudah menakdirkan dia mati di patok ular. Tapi karena dia bersedekah memberikan 2 potong roti kepada anjing yang kelaparan, maka Allah panjangkan umurnya dan dijauhkan dia dari takdirnya di patok ular. Karena apa? Karena sedekahnya. Padahal mati pun merupakan takdir Allah. Tapi dengan kudratullah, ketika si tukang kayu ini bersedekah memberikan roti kepada anjing yang kelaparan tadi, Allah panjangkan usianya dengan izin Allah. Itu pelajaran dari Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya. Dan semoga dengan sedekah yang dikeluarkan oleh sahibul bait khusus ini bisa memanjangkan usia dari sahibul bait sekeluarga besarnya. Apalagi sekarang ini masih dalam musim corona, seharusnya lebih banyak bersedekah. Ada ciri corona menurut dokter, ada menurut ulama. Kalau corona menurut dokter sudah jelas. Tapi kalau corona menurut ulama itu ada 3 cirinya. Ciri orang yang kena penyakit corona. Kahiji namun diijem duitna Allah wae. Hiji. Kedua, namun ngarokok mawana sambatan. Kita teh rojali, rokok jarang beli. Anu katiluna ngasutkeun sadaqah ti koropak kan 5.000. Kaaya kanaikan. Kadang 1.000. Tiba heula ti budak putih ka ayeuna masih kena 1.000. Eta teh corona. Corona teh korekna kabina. Kan menurut ulama. Pas banget. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan, sebenarnya tidak ada istilah kebetulan dalam tubuh. Sudah Allah tetapkan malam hari ini pas malam Jumat pertama di bulan Rajab bertepatan dengan manaqib di kediaman Bang Sahad dan keluarga besar. Di dalam kitab Al-Bunyah disebutkan di situ waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yasumu fi yaumil khamis fi awal khamis sahih Rajab. Barang siapa yang melaksanakan saum pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, summa shalah fima bainal maghrib wal isya ayat Jum'ah, siangnya puasa, malamnya itu melaksanakan salat di antara maghrib wal isya isnata asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Likul rakaatin yaqra'u Fatihatul Kitab, setiap rakaat itu membaca suratul Fatihah. Wa inna anzalna salasa marrat,
membaca inna anzalna 3 kali wa qul huwallahu ahad isnata asyrata marat 12 kali. Walladzi nafsi biyadihi, barang siapa yang melaksanakan itu aku bersumpah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin wala ummatin shalla fi hadhil lailah illa ghafara lahu jami'a dzunubihi, maka dosanya itu akan diampuni seluruhnya selama bukan dosa syirik. Ada dosa yang tidak diampuni Allah, yaitu syirik, kecuali dia bertobat kepada Allah. Walau kanat misal zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa ada di ramli, meskipun juga sebanyak butir-butir pasir. Wa qatril amtari, dan banyaknya tetesan air hujan. Wa wasnil jibalil, seberat gunung. Wa waraqil asjari, dan sebanyak daun-daun di pepohonan. Wa syafa'a yaumal qiyamati fi sab'i mi'atin min ahli baitihi, dan nanti itu di yaumil qiyamah dia akan memberikan syafaat untuk 700 keluarganya, sebelum dan sesudahnya, di atas dan di bawah kita. Wa kana fi awali lailatin min qabrihi, dan orang yang melaksanakan sholat puasa siang harinya, sholat malam harinya, puasa tadi puasanya punya, alhamdulillah puasanya puasa. Nah, ini biar bisa tahu dalilnya, semoga tahun depan bisa puasa, terutama di hari Kamis pertama bulan Rajab, malamnya sholat 12 rakaat. Pada malam pertama dia berada dalam kuburnya, di malam pertama, maka ja'a sawaba sholati, datang kepadanya pahala sholatnya, biwajhin qalqin walisanin zalqin, dengan muka yang sangat-sangat cerah, biwajhin qalqin, dengan wajah yang sangat menyenangkan, seperti Ustadz Yadi gajian itu kumaha mukana. Beda antara pas gajian dengan akhir bulan, pasti beda kan? Pasti. Biasanya penyakit bulanan datang, akhir bulan gini, awal bulan pohon, saya di Tanjung Belanda. Pasti beda mukanya. Itu wajhin qalqin, dengan muka yang sangat cerah, berseri-seri. Walisanin zalqin, dan dengan lisan ucapan yang sangat lemah lembut, lemah gemulai. Sampai ini si jenazah si mayit ini, kedatangan orang seperti ini sampai kaget dia dalam kitab Al-Bunyah. Man anta, engkau siapa? Aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang wajahnya seperti engkau, sebegitu berseri-serinya, dengan ucapan yang sebegitu lembut, dengan wangi yang begitu semerbak. Maka si laki-laki ini menjawab, aku adalah pahala dari sholatmu, sholat malam Jumat pertama di bulan Rajab, tapi syaratnya siangnya kudu puasa. Nah, yuk. Syaratnya Kamisnya kudu puasa. Itu. Wa man shoma syahra kullahu,
Wa shalla salasina rak'atan fi syahr Rajab. Barang siapa yang sebulan penuh dia puasa di bulan Rajab. Ini hari keberapa nih Bojan? Hari ke-7. Hari ke-7 kan awalnya Sabtu, berarti hari genap berarti besok ke-7 karena Sabtu itu mulai puasa. Aman shoma syahra kullahu, sebulan penuh dia puasa. Ya. Nah. Boleh nggak Pak Ustaz puasa Rajab sebulan penuh? Boleh. Karena hadis sahih mengatakan tidak ada bulan selain Ramadan di mana Rasul puasanya itu banyak kecuali Rajab dan Sya'ban. Pasti ada. Anu ngabilah kan makhluk kedul puasa. Itu alasan we. Akhirnya iya salah, iya bid'ah, iya salah, iya bid'ah. Tiga itu kedul ya taman. Maka orang yang puasa sebulan penuh di bulan Rajab kemudian sholat 42 rakaat itu memiliki pahala yang berbeda. Kata Rasul, dia akan akan dijauhkan dari api neraka. Wa aujabalahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Wa kana fi jawarillahi subhanahu, dan nanti dia menjadi tetangganya Allah Subhanahu. Syaratnya harus sebulan penuh. Pak Ustaz, kalau kita puasanya 3 hari sebulan boleh enggak? Boleh, syaratnya kudu aki yang ini syaratnya. Boleh. Shoma fi awali yaumin minhu wa awsati fihi wa akhir minhu. Orang yang sudah betul tidak kuat lagi berjalan, kemana-mana pakai tongkat kalau berjalan, boleh puasanya sebulan 3 hari, awal, tengah, akhir. Syaratnya akhir. Itu. Saking memang penuh fadilahnya puasa di bulan Ramadan. Aduh Pak Ustaz, kenapa kok Abah tidak mewajibkan puasa? Karena Abah mah tahu Ikhwan mah kebanyakan bukan kedul, rajin manakib. Rajin orang Ikhwan. Nah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang tadi disinggung dalam Mangkobah. Kalau kita bahas banyak sekali, tapi yang kita ambil satu saja bulan ini adalah di mana Kanjeng Rasul itu dibedah qalbu, disucikan ruhnya oleh Allah Subhanahu, didekatkan asharnya kepada Allah. Maka kata ulama, Rajab fi tathhiril qalbi, Sya'ban li tathhiril ruhi, wa Ramadan li tathhiril asrar. Bulan Rajab itu untuk membersihkan qalbu. Bulan Sya'ban membersihkan ruh. Ramadan membersihkan asrar. Asrar teh ieu anu rahasia di dalam diri urang. Cakulang mah kumaha bener asrarna lamun keneh goreng ruhna. Kumaha bener ruhna lamun goreng keneh qalbu. Jadi kudu bersih tasik qalbu, ruh jeung asrar. Jadi kemana Allah firman subhanallah, subhana maha suci Allah. Kenal Allah maha suci. Allah maha suci, urang teh sebenarnya suci, ruh urang teh suci asal. Tapi ketika sudah lahir ke alam dunia, sing orang teh kalbu urang teh loba runtah. Loba
Ima runtah zahir, ima runtah batin. Kalau kita lihat sampah itu kan kita geli ya Bu ya, gele, jijik, ngal runtah teh. Sakit teh runtah zahir, koma runtah batin. Sehingga orang teh runtah teh singkatanana R, eta teh ria, sifat ria, ria runtah. Itu mah aya di diri pasti ada ria itu. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku ini suka pakai pakaian bagus, sandal bagus, apakah ria? Tidak, kata Rasul. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, indah, dan menyukai keindahan. Ria itu adalah apabila kita ibadah tak karena makhluk. Kita tadi ya. Kita ibadah takarannya makhluk, ingin dipuji makhluk, ingin disanjung oleh makhluk, ingin dipilih oleh makhluk, apapun nanti takarannya itu makhluk, itu namanya ria. Itu ria. Ujub, ujub itu adalah merasa dia punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Ini saudara kembarnya takabur. Ujub itu, ujub takabur. Nah, itu bedanya di mana ujub dengan takabur? Kalau ujub itu lebih dikedepankan sikap. Kalau takabur itu dengan ucapan. Sama dengan riya dan sum'ah, itu saudara kembar. Kalau riya itu ingin dipandang, kalau sum'ah ingin didengar. Saya mah alhamdulillah tahajud gak pernah putus. Nah itu tuh sum'ah. Sum'ah ingin didengar. Alhamdulillah tahajud saya mah pernah putus. Itu namanya sum. Tapi kalau ingin motivasi mah itu innamal a'malu binniyat gitu. Nah itu supaya diikuti. Jadi motivasi itu boleh. Tapi kalau takarannya nanti itu makhluk lagi, itu riya lagi. Entah itu riya, entah itu sum, ujub, takabur. Apa itu N-nya? Nifaq. Nifaq itu sifat munafik. Ini sifat munafik, ini sifat yang paling sulit dihilangkan bahkan dalam diri seorang yang alim sekali. Jadi ada satu penyakit yang paling sulit dihilangkan, yaitu sifat nifaq atau munafik. Kata Rasul, kalau seandainya orang itu setiap dia berbuat nifaq keluar buntut, maka dunia ini penuh dengan buntut. Penuh dengan buntut. Artinya apa? Nifaq ini adalah penyakit yang paling sulit, paling susah untuk dihilangkan. Kata Rasul, idza hadasa kadzdzaba. Kalau bicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia sering tidak menepati. Wa idza tumina khana. Diberikan amanah dia hianat. Kapan datang ke rumah? Insya Allah teh kita bohong mau datang. Insya Allah ciri tadi kita insya Allah orang Indonesia. Datangnya ke rumah, insya Allah. Atina, wah saya mah. Bahasanya insya Allah. Kalau ini apabila saat berkehendak Allah, jika Allah berkehendak. Sudah Allah kehendaki tapi nggak mau dia. Nah itu munafik bukan itu.
Nauzubillah, astagfirullah. Itu mah kita banyak yang masih begitu, kita juga suka berbohong, apalagi guru. Wah, itu kita ngeles ya mah. Itu guru mah gitu. Kalau nggak ngeles mah repot dia di depan murid. Nah, itulah itu kan kita ada doanya Allah tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar wa basaminar ya fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Itu doa yang didawamkan pada bulan Rajab wabil khusus. Allahumma ya Allah tahhir, bersihkan, sucikan, karena kita merasa kotor minan nifaq, dari sifat nifaq munafik. Dalam satu keterangan, ketika kita baik disengaja atau tidak disengaja, kemudian kita itu mengakui kesalahan kita, maka Allah akan hapus itu kesalahan kita. Sengaja, tidak sengaja, kita sadar ya Allah, tadi saya bohong ya. Menyadari itu pun Allah sudah hapus dosa bohong. Asal itu memang diakui, tidak direncanakan. Ima bohongnya direncanakan. Oh, takabur. Runtah anak aku, di aku ini yang susah. Ini satu cerita dalam kitab Tuan saya itu kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Di situ ternyata Tuan saya itu hidup pada masa perang salib. Banyak murid Tuan saya itu yang maju menjadi panglima perang di perang salib itu. Nah, pada tahun-tahun di mana perang salib itu sedang mengadu kuat akidah masing-masing. Yang Kristen mengakui dia paling hebat, yang Islam pun dia mengakui paling benar. Saling bunuh saat itu, nyawa nggak ada harganya sama sekali. Pokoknya kalau dia itu sudah tidak Muslim, dibunuh. Dia nggak agama mereka, bunuh terus. Nah, pada saat itu justru banyak orang Kristen itu yang masuk Islam di tangan Tuan Syekh. Bukan lagi puluh ratus ribu yang masuk Islam karena Tuan Syekh. Ini luar biasa ya. Karena masa itu adalah perang akidah, perang agama yang disebut dengan perang salib. Maka Tuan Syekh ditanya oleh muridnya, apa rahasianya engkau bisa mengislamkan ribuan orang-orang Nasrani itu, Tuan Syekh? Jawabannya, hadza bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul itu adalah mursyidnya Tuan Syekh. Artinya apa? Untuk menghilangkan pengakuan kita, limpahkan itu kepada para sahabat. Apabila kita memang mendekati pengakuan itu, serahkan semua kepada para sahabat. Kok bisa begini? Ini mah barokah Abah. Ketika dia itu mengalami satu puncak keberhasilan yang luar biasa, dipandang orang lain itu luar biasa, kok bisa begitu? Jangan dilaku. Wah, kan saya khotamannya gak pernah putus. Kan saya manakibahnya juga hampir tiap bulan. Itu namanya pengakuan. Serahkan ini, hadza min barakati Syekh Mursyid. Ini adalah barokah Syekh Mursyid. Asal jangan murah itu barokah Abah teh. Terkadang dikit-dikit barokah Abah, murah amat barokah Abah. Nah, itu juga harus bijaksana. Itu kita menemukan dompet di jalan, isinya duit, alhamdulillah barokah Abah. Bukan barokah Abah. Kita hati-hati. Kita mah
dompet batur eta teh. Alhamdulillah barokah Abah. Murahan barokah Abah. Gitu. Naik motor di jalan. Naik motor Nmax. Nmax ini. Mana minjem dari motor. Rohim, itu Pak Ustaz motor Nmax barokah apa gitu. Padahal menang minjem eta motor. Bilang aja, ini mah motor minjem. Itu aja. Buku eta motor menang minjem. Barokah Abah. Secara kakaknya iya itu barokah Abah. Kalau bukan Abah mah mau dipinjam eta motor. Tapi juga jangan sampai kita murah mengatakan ini barokah Abah. Yang terakhir haknya itu hasud, dengki, iri. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasud. Bahkan kata Rasul, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kul narul hataba. Jauhi oleh sifat hasad, hasud, dengki, iri, jauhi. Kalau bahasa tambih, anggur mah buktikeun kahalian sinamdal dina kasus. Belajar jadi orang pandai mendoakan orang lain. Sulit itu Bu, sulit. Lebih gampang menghujat daripada mendoakan. Coba saja, tetangga beli motor, pagi-pagi dipanasin, can panas teh motor, hati orang geus panas. Tetangga beli AC nu harga mah urang. Coba doakan, beli motor, ya Allah moga motornya itu berkah, manfaat buat keluarganya, buat anaknya. Tetangga itu beli AC, kita doakan semoga AC-nya berkah, manfaat buat keluarganya, semoga kita diberikan rezeki untuk beli AC. Kan enak begitu Bu. Tetangga beli AC, mulai kita duit gimana? Pada kredit kita. Nah itu kan tak benar itu. Gitu. Selalu mencari kesalahan orang lain itu namanya hasud, iri, dengki. Aduh capek gitu nah. Capek. Nah gitu. Makanya jangan jadi orang kurus. Jadi salah kurus mah. Bener Bu. Bener ya tadi serba salah Bu. Gitu gemuk salah, kurus salah, tos tong ngadenge omongan batur gitu wae bola. Mulai aya tungtungna urang mah. Itu kan sama aja ada orang naik lift. Yang satu cantik, yang satu jelek nih perempuan. Ada Bu kentut. Ya disalahkan siapa coba? Masih yang jelek disalahkan. Padahal mah yang kentut mah yang cakep. Emang gitu lah sih orang jelek mah. Terima aja. Itu terima. Tapi ini juga karena pemberian dari Allah. Bisa Bu kita itu menantang itu. Orang kata kita jelek, kalau Allah cipta kita cantik, ganteng, apa sulitnya bagi Allah? Begitu kan? Awalnya gitu amat, gitu kan? Saya. Kalau Allah ingin ciptakan saya kayak Anjasmara, gampang saja. Nggak akan sulit bagi Allah. Satu wahyu sama dengan Anjasmara, misalnya gampang bagi Allah. Itu bisa jadi pemain sinetron. Gitu. Ambil hikmahnya saja. Pasti ada hikmah. Nah itu runtah itu teh kudu dibersihan di bulan Rajab kudu dibersihan kalbunya agar nanti Sa'ban itu bisa membersihkan ruh nanti dibersihkan, nanti Ramadan bisa membersihkan asron. Itulah kata ulama, Rajab syahrul zar'i, Sya'ban syahrul syaqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab ini bulan di mana kita menanam pohon, Sya'ban itu kita mengairi pohon kita, memupuk pohon kita, Ramadan kita tinggal nunggu panennya. Saja, insya Allah malam minggu besok lusa itu di majelis ibu-ibu. Semoga bisa hadir dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin. Untuk ibadah melalui amalia thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah
Pondok Pesantren Trijaya, dan kita diaku murid oleh pengarsa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.